Tidak ada yang pernah menduga bahwa seorang pemuda miskin yang datang ke kota hanya untuk mencari pekerjaan sebagai pembantu akan berakhir menikahi seorang janda kaya berusia 40 tahun yang sedang mengandung, dan bukan dengan cinta. Langit Jakarta sore itu tampak kelabu, seakan ikut merasakan sesak yang pernah berulang di hati seorang pemuda bernama Bima. Usianya baru 22 tahun, tapi pundaknya sudah memikul beban hidup yang jauh lebih berat dari usianya. Ia datang dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, meninggalkan sawah, rumah kayu reyot, dan senyum ibunya yang mulai renta. Semua itu demi satu harapan, mengubah nasib keluarganya. Sudah hampir 6 bulan Bima bekerja di rumah besar bercat putih gading, berpagar tinggi dan dijaga kamera di setiap sudutnya. Rumah megah itu milik Nyonya Susi, seorang janda kaya berusia 40 tahun yang dikenal tegas, dingin, dan sulit didekati siapapun. Bima bekerja sebagai pembantu serabutan. Dia bersih-bersih rumah, mencuci pakaian, merawat taman, bahkan kadang menjadi sopir jika Nyonya memerlukan. Meskipun pekerjaannya banyak, ia jarang mendapat ucapan terima kasih. Yang ada hanya perintah, teguran, dan tatapan merendahkan. Bima, karpet ruang utama belum bersih. Ulangi lagi. Suara Nyonya Susi terdengar tajam dari balik pintu. Bima terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Baik, Nyonya, ia tahu, bukan karpet itu yang salah, tapi suasana hati majikannya. Sudah beberapa minggu ini Nyonya terlihat gelisah, emosional, dan mudah tersulut amarah. Namun Bima tak pernah berani bertanya. Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Bima biasanya duduk di halaman belakang, menatap langit yang tak berbintang karena lampu kota. Ia membayangkan rumahnya di desa, sawah luas, angin sejuk, dan suara jangkrik di malam hari. Dari ponsel murahnya, ia melihat foto adiknya, Lara, yang sedang sakit dan butuh biaya pengobatan. Sabarlah, Ra, Mas akan pulang membawa harapan, gumamnya lirih. Air matanya menetes, tapi ia cepat-cepat mengusap. Ia tak mau rapuh. Di rumah besar ini, tak ada tempat untuk kelembutan. Yang ada hanya perintah, pekerjaan, dan sunyi. Suatu hari, saat Bima membersihkan ruang tamu, ia mendengar suara lirih dari ruang kerja Nyonya, suara tangisan. Itu pertama kalinya ia mendengar sang majikan menangis. Tanpa sengaja, ia melihat dari celah pintu. Nyonya duduk menunduk, menggenggam sesuatu, sebuah foto pria. Wajahnya penuh luka, matanya merah. Bima segera menjauh. Ia tahu batasnya, ia hanya pembantu. Rahasia majikannya bukan haknya. Namun sejak hari itu, ia menyadari satu hal, setiap rumah, betapapun megahnya, selalu menyimpan cerita sedih dan kesepian. Malamnya, ketika ia menutup pintu dapur, terdengar suara langkah dan suara perempuan yang tak lagi setegas biasanya. Bima, panggil Nyonya. Bima berdiri tegap, menunduk sedikit. Ya, Nyonya. Namun tak ada teguran, tidak ada perintah. Majikannya hanya menatap. Tatapan yang bukan marah, bukan pula kesal, tapi kosong. Besok, bersihkan ruang kerja, ucapnya singkat. Lalu ia pergi. Sejak malam itu, Bima merasa rumah besar itu semakin sunyi. Tidak hanya dari suara, tapi juga dari kebahagiaan. Rumah besar milik Nyonya Susi selalu tampak megah dari luar pilar tinggi, taman terawat, dan lampu gantung kristal yang menyala terang tiap malam. Tapi di balik itu, ada kesunyian yang bahkan Gema pun enggan singgah. Nyonya Susi dikenal sebagai perempuan yang kuat, mandiri, tajam dalam mengambil keputusan, dan sangat tertutup soal kehidupan pribadinya. Ia hidup sendiri sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu. Tak punya anak, tak punya teman dekat. Yang ada hanya kekayaan, kehormatan, dan kesepian. Namun 3 bulan lalu, hidupnya sempat berubah ketika ia bertunangan dengan seorang pengusaha bernama Arman. Lelaki yang datang dalam hidupnya, membawa tawa, perhatian, dan janji masa depan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Nyonya Susi merasa dicintai. Namun ternyata, cinta itu hanya janji palsu. Saat mengetahui dirinya mengandung, Arman justru meninggalkannya. Tanpa pamit, tanpa alasan. Pesan terakhir hanya satu kalimat singkat. Maaf, Susi, aku tidak siap. Sejak hari itu, Nyonya Susi bukan hanya merasa hancur tapi dikhianati dan dipermalukan. Di suatu malam yang sunyi, Bima mendengar suara batuk dari ruang kerja Nyonya. Ia mengetuk perlahan. Permisi, Nyonya, ingin saya buatkan minuman hangat. Tidak ada jawaban, tapi pintu tidak terkunci. Hati-hati, ia melangkah masuk. Di dalam ruangan yang luas itu,
Nyonya Susi duduk menunduk, memeluk dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Di atas meja, ada cetak hitam putih foto USG kecil. Tanpa berkata apa-apa, Bima sadar majikannya sedang hamil. Ia terpaku, bukan karena kejutannya, tapi karena ia baru memahami betapa rapuhnya orang yang selama ini tampak kuat. Namun ia tak bertanya apapun. Ia hanya meletakkan cangkir jahe hangat di meja, pelan. Nyonya Susi menatapnya. Mata mereka bertemu, tapi tak ada kata-kata. Lalu perempuan itu berkata pelan, untuk pertama kalinya tanpa suara dingin. Bima, apa kau percaya bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Bima terdiam. Ia ingin menjawab, tapi takut salah. Nyonya melanjutkan, suara bergetar, tapi tenang. Rumah ini besar, uangku banyak, tapi lihat, tidak ada satupun yang tinggal di sini. Tidak ada yang menanyakan apa kabar. Tidak ada yang peduli apakah aku makan, sehat, atau menangis. Bima menunduk. Kali ini, bukan karena takut, tapi karena mengerti. Nyonya menatap cermin di depannya. Yang mereka lihat hanya, aku janda kaya yang harus selalu kuat. Dan ketika aku jatuh, semua pergi. Bahkan dia, tak ada nama, tak ada penjelasan. Tapi Bima tahu dia adalah ayah dari anak yang kini dikandung. Sunyi memenuhi ruangan. Akhirnya, Nyonya berkata pelan, kau tahu, Bima, kuat itu bukan pilihan. Kuat itu, paksaan. Setelah malam itu, rumah tidak berubah secara fisik, tapi suasana berubah. Nyonya tidak lagi selalu membentak Bima, sesekali ia berbicara pelan. Bahkan bertanya apakah makanan sudah cukup atau belum. Tidak ada senyum, tapi juga tidak ada dingin seperti dulu. Dan tanpa ia sadari, Bima mulai melihat majikannya bukan hanya sebagai nyonya, tapi sebagai manusia yang terluka. Ia belum tahu bahwa luka itulah yang akan menyeret hidupnya pada keputusan paling rumit dalam hidupnya. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi jalan setapak di taman. Belakang rumah Nyonya Susi, Bima baru saja selesai menyiram. Bunga pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan saat hujan, tapi ia sengaja melakukannya untuk menenangkan pikiran. Sudah seminggu sejak ia tanpa sengaja mengetahui bahwa majikannya sedang hamil. Tapi sampai hari ini, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut Bima tentang hal itu. Ia memilih diam, menjaga junjungannya seperti menjaga rahasia langit. Namun malam ini berbeda. Saat ia hendak menyimpan alat siram di gudang kecil, terdengar suara langkah tergesa dari arah ruang tengah. Suara hak sepatu tegas tapi goyah. Nyonya Susi, wajahnya pucat, napasnya berat, tangannya memegang perut, seolah ada sesuatu yang tak beres. Bima, panggilnya, suara lebih pelan dari biasanya. Bisakah kau antarkan aku ke rumah sakit sekarang? Tanpa banyak tanya, Bima segera membawa mobil. Di sepanjang perjalanan, hening. Hanya suara hujan membentur kaca. Tiba-tiba Nyonya berkata lirih, jangan katakan apapun pada siapapun, Bima. Bima hanya mengangguk. Saya mengerti, Nyonya. Namun, bukan hanya rahasia kehamilan yang ia simpan melainkan juga kesedihan yang tak terlihat, yang tak pernah punya ruang untuk keluar. Di ruang tunggu rumah sakit, Bima duduk sendirian. Nyonya sedang diperiksa dokter. Hatinya berdesir aneh. Ia bukan siapa-siapa, bukan keluarga, bukan suami, bukan apa-apa. Tapi malam itu, ia adalah orang yang paling dibutuhkan, meski tanpa ikatan apapun. Tak lama, dokter keluar dan berbicara pelan dengan Nyonya. Bima tak mendengar isi percakapan, tapi ia melihat jelas Nyonya mengerjap, memejam, lalu mengangguk. Saat mereka kembali ke mobil, perempuan itu tidak menangis, tidak bicara, hanya memandang lurus ke depan. Namun sebelum Bima menyalakan mesin, ia mendengar suara perlahan. Bima, aku ke rumah sakit bukan karena sakit. Bima menoleh. Nyonya melanjutkan, suaranya pelan rapuh, tapi jujur. Dokter memberiku pilihan antara mempertahankan bayi ini atau mengakhirinya sekarang. Deg, hujan terasa makin sunyi. Bima tak bergerak. Nyonya menatap kaca jendela, tapi matanya menerawang jauh. Aku sendirian, tunanganku pergi. Keluargaku tidak tahu. Kalau orang-orang tahu, mungkin mereka akan tertawa, menghujat, mengasihani, atau membenciku. Ia tertawa kecil, tapi matanya berkaca, dan aku sudah terlalu lelah untuk menjelaskan semuanya. Sunyi. Kemudian, ia berbisik, Bima, menurutmu, aku harus mempertahankan anak ini? Pertanyaan itu menggantung. Bukan pertanyaan biasa, bukan pula sekadar meminta pendapat. Itu adalah tangisan tanpa air mata.
Permintaan tolong dari seseorang yang tidak tahu lagi harus berharap pada siapa. Bima, yang sehari-hari hanya menyapu lantai, mencuci piring, dan merawat taman, kini ditempatkan dalam situasi yang jauh lebih besar dari dirinya. Dengan suara pelan, ia hanya berkata, kalau bayi itu lahir, dia tidak akan membenci ibunya. Dia akan jadi alasan ibunya bertahan. Nyoya memejam dan untuk pertama kalinya, ia menangis di hadapan Bima. Malam itu, sesuatu berubah. Bukan hanya rahasia yang semakin dalam, tapi takdir mereka mulai terikat, tanpa ikatan resmi, tanpa janji, tanpa cinta. Sejak malam di rumah sakit itu, banyak hal berubah bukan di rumah besar itu, melainkan di hati penghuninya. Nyonya Susi tak lagi sedingin dulu. Ia tak lagi sering membentak. Bahkan kadang, ia menyapa Bima dengan suara yang lebih pelan. Namun justru perubahan itulah yang membuat suasana rumah terasa berbeda, tidak nyaman, tidak tenang, tegang. Bukan karena kemarahan melainkan karena ada sesuatu yang tumbuh di antara keduanya. Sesuatu yang tak bisa diucapkan dan tak boleh disadari. Suatu pagi, Nyonya Susi duduk di taman belakang. Tangannya memegang segelas susu hangat. Wajahnya tampak lelah, tetapi lebih damai dari sebelumnya. Bima sedang memangkas ranting pohon, tak jauh dari sana. Kau yakin bunga ini cocok di area depan? Tanya Nyonya pelan. Bima menoleh, sedikit bingung. Yang mana? Nyonya, yang putih itu. Yang selalu kau rawat tiap pagi. Oh, melati. Menurut saya, cocok. Wanginya juga tenang. Nyonya diam, memandangi bunga itu. Tenang, gumamnya. Aku sudah lama tidak merasa tenang. Bima tidak menjawab. Tapi ia tahu, kata tenang yang keluar dari mulut majikannya bukan tentang bunga. Hubungan mereka tidak banyak berubah dalam kata-kata, tapi berubah dalam cara memandang, cara diam, bahkan dalam jarak yang kini tidak sejauh dulu. Namun perubahan itu tidak berlangsung mulus. Semakin hari, kehamilan Nyonya terlihat semakin jelas. Perutnya mulai membesar, langkahnya lebih lambat, napasnya lebih berat. Beberapa tamu dekat mulai curiga. Suatu siang, seorang teman lama, Nyonya datang tanpa pemberitahuan seorang. Wanita kaya yang terkenal cerewet dan suka mencari tahu urusan orang. Susi, katanya sambil melirik tajam. Kau terlihat berbeda. Nyonya tersenyum tipis. Maksudmu, wajahmu, membesar, tubuhmu. Ya, kau tahu sendiri. Jangan bilang, kau sedang. Tidak, potong Nyonya tegas. Aku hanya kurang istirahat. Dan di saat yang sama, Bima lewat membawa nampan minuman. Wanita itu melirik tajam, lalu berbisik pada Nyonya. Jangan bilang, pembantu itu yang... Nyonya langsung berdiri, suaranya dingin dan tajam. Cukup, hening. Untuk pertama kalinya, Nyonya membela Bima bukan dengan kata-kata baik, tapi dengan keberanian untuk menghentikan penghinaan. Namun, hal itu justru membuat desas-desus semakin liar. Dan pada malam hari, Bima mendengar percakapan antara Nyonya dan dokter pribadinya melalui telepon. Kehamilanmu kuat, tapi kau harus hindari stres. Tidak baik untukmu ataupun bayimu. Stres. Kata yang sederhana, tapi saat itu terasa berat, karena Bima tahu, semakin hari, rahasia ini semakin sulit disembunyikan. Dan entah kenapa, semakin hari, ia merasa ingin ikut menjaga rahasia itu. Bukan lagi karena tugas, tapi karena ia peduli. Malam itu, Nyonya keluar ke taman. Hujan baru saja reda, udara lembab dan dingin, tapi langit terlihat damai. Bima mengikuti, membawa jaket. Nyonya, udara dingin, jangan lama di luar. Nyonya tidak menoleh Bima. Ia menatap langit. Sejak suamiku meninggal, aku tidak pernah merasa aman di dekat siapapun. Tapi entah kenapa, kalimat itu menggantung. Lalu ia menoleh. Aku merasa aman saat kau ada di rumah ini. Bima tidak menjawab. Tidak berani. Karena ia tahu kata-kata itu bukan sekadar ucapan. Itu adalah permintaan. Tanpa suara, tanpa paksaan, namun sangat dalam. Permintaan untuk tidak pergi. Dan di malam sunyi itu ketegangan rumah besar bukan lagi tentang dingin, tapi tentang dua orang yang diam-diam, mulai saling membutuhkan, bukan sebagai majikan dan pembantu, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama merasa sendiri. Hujan turun deras malam itu, rumah besar terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tengah menyala redup, dan Nyonya Susi duduk sendiri di sofa. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin, wajahnya terlihat lelah, matanya sembab, dan napasnya berat. Bima baru selesai mematikan lampu di ruang makan. Ia hendak kembali ke kamar kecil di belakang rumah ketika suara lembut namun tegas memanggilnya. Bima, ia berhenti, menoleh. Duduklah,
Aku ingin bicara. Nada suara itu berbeda, tidak dingin, tidak memerintah, tapi berat, seolah ada sesuatu yang besar. Bima duduk dengan tubuh tegak, hening beberapa saat, hanya ada suara hujan dan detak hati yang terasa semakin cepat. Nyonya Susi tidak langsung bicara. Ia menatap ke arah jendela, lalu ke arah lantai, kemudian akhirnya menatap Bima. Sebentar lagi, aku akan menjadi ibu. Bima mengangguk pelan. Saya tahu, Nyonya. Ia melanjutkan, suaranya bergetar. Dan aku tidak mau anak ini lahir tanpa nama ayah. Kalimat itu menggantung, hening. Bima tak bergerak, tapi jantungnya berdetak jauh lebih cepat. Nyonya menatapnya lama. Aku butuh suami, bukan untuk dicintai, tidak, tapi untuk menjadi ayah dari anak ini, dan untuk menjaga namaku, martabatku, hidupku. Lalu ia menarik napas dalam. Aku ingin kau menikah denganku, Bima. Dunia terasa berhenti, seolah tidak ada suara hujan, tidak ada waktu, hanya dua manusia, dengan hidup yang sangat berbeda, kini berada di persimpangan takdir. Bima tidak menjawab, karena bahkan untuk memahami, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Nyonya meneruskan, pelan, tapi jelas, ini bukan tentang cinta, ini tentang kesepakatan. Ia meletakkan amplop coklat besar di atas meja. Jika kau bersedia menikah denganku, secara hukum, dan menjadi ayah dari anak ini, aku akan memberikanmu uang 300 juta rupiah. Dan kali ini, hujan terdengar makin deras. Bima memejam, wajah ibunya terbayang, rumah reot yang hampir roboh, adiknya yang sakit dan tidak bisa sekolah, surat dari desa tentang hutang keluarga yang tak kunjung lunas, uang yang bisa mengubah nasib keluarganya, uang yang bisa menyelamatkan adiknya, uang yang bisa membangun rumah, memperbaiki hidup, memberi harapan, tapi dengan harga sebuah pernikahan tanpa cinta, dengan menjadi suami dari wanita yang dulu memandangnya rendah, dengan hidup dalam rumah yang megah namun penuh sunyi. Kenapa saya? Tanya Bima pelan. Nyonya Susi diam sesaat, lalu berkata, karena kau satu-satunya yang tahu rahasiaku, dan satu-satunya orang yang tidak pernah menghakimi. Tatapan mereka bertemu, dan entah kenapa, aku merasa aman kalau kau ada di sini. Bima menunduk, air matanya jatuh bukan karena sedih, tapi karena keputusan yang harus diambil bukan lagi soal logika, tapi pengorbanan. Lalu ia bertanya pelan, kalau suatu hari, saya ingin pergi. Nyonya tersenyum tipis. Kau bebas. Tidak ada cinta dalam pernikahan ini. Tidak ada bahagia yang dijanjikan. Yang ada hanya kesepakatan. Hening. Lalu suara Bima terdengar pelan. Sangat pelan. 300 juta itu cukup untuk menyelamatkan keluarga saya. Nyonya mengangguk. Kalau begitu, saya bersedia menikah dengan Nyonya. Malam itu, tak ada pelukan. Tak ada ucapan selamat. Tak ada senyum bahagia. Yang ada hanya dua hati yang sama-sama hancur, tapi memilih untuk saling menyelamatkan, dengan cara yang tidak biasa, dengan ikatan yang bukan cinta, namun akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari setelah keputusan itu terasa panjang, sunyi, dan berat. Bima tetap bekerja seperti biasa menyapu lantai, membersihkan taman, menyiapkan makanan. Tapi sejak malam itu, rumah itu tak lagi sama. Setiap kali ia melihat Nyonya Susi, ia teringat kata-katanya. Tidak ada cinta dalam pernikahan ini. Yang ada hanya kesepakatan. Namun anehnya, setelah itu, justru muncul rasa yang lebih sulit dijelaskan daripada cinta, rasa iba, hormat, dan tanggung jawab. Seminggu kemudian, Bima pulang ke kampung halamannya. Rumah yang dulu reot itu kini terasa lebih kecil, tapi lebih hangat. Ibunya sedang duduk di serambi, wajahnya teduh namun terlihat lelah. Adiknya, Rara, masih terbaring sakit, meskipun kondisinya perlahan membaik. Mas, sudah pulang? Suara itu pelan, tapi bahagia. Bima tersenyum, namun hatinya bergetar, karena ia tahu apa yang akan ia sampaikan hari ini. Bukan kabar yang mudah. Malamnya, mereka berkumpul, ibu, Rara, dan paman dari desa sebelah yang selalu membantu. Di antara kepulan asap teh dan lampu temaram, Bima mulai bicara. Bu, saya akan menikah. Gelas teh hampir jatuh dari tangan ibunya. Menikah? Dengan siapa? Kamu belum punya calon, kan? Ia menarik napas dalam. Dengan suara perlahan namun mantap, ia berkata, dengan majikan saya, Nyonya Susi. Hening. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Yang ada hanya tatapan heran, kemudian bingung. Lalu, ada yang lebih berat, takut. Ibunya memejam. Mas, dia janda kaya itu. Bima mengangguk. Paman menatapnya. Serius.
Dia lebih tua darimu, jauh lebih tua. Orang-orang bisa salah paham. Ini bukan keputusan kecil. Bima diam. Ia tahu. Ia sudah memikirkan semua itu. Namun ia tetap berkata, ini pengorbanan untuk keluarga kita. Air mata ibunya mulai turun. Mas, bahagia tidak bisa dibeli. Bahkan dengan uang 300 juta. Kalimat itu menusuk. Karena itu adalah kalimat yang sama yang pernah diucapkan oleh Nyonya Susi beberapa minggu lalu. Namun sekarang, Bima akhirnya mengerti artinya. Bahagia memang tidak bisa dibeli. Tapi terkadang, bahagia bisa diperjuangkan setelah pengorbanan. Dan pengorbanan itu sedang ia jalani. Malam itu, di serambi kecil yang dingin, Bima menatap langit kampungnya. Ia tidak tahu masa depan. Ia tidak tahu apakah ia akan bahagia. Tapi ia tahu satu hal kadang. Cinta tidak selalu datang sebelum pernikahan. Kadang, cinta tumbuh setelah dua hati bertahan dalam badai yang sama. Dan diam-diam, ia berdoa, Tuhan, jangan jadikan pernikahan ini hanya kesepakatan. Jadikan ini perjalanan. Keesokan harinya, sebelum kembali ke Jakarta, ibunya menggenggam tangannya dan berkata, kalau kamu menikah karena terpaksa, kamu akan tersiksa. Tapi kalau kamu menikah karena ingin menyelamatkan seseorang, mungkin di sanalah kamu akan menemukan bahagia. Bima tidak menjawab. Tapi kali ini, ia tidak merasa sendiri, karena hatinya sudah memilih, dan langkahnya tak akan mundur. Langit Jakarta hari itu mendung, seolah tahu bahwa sebuah pernikahan akan terjadi bukan karena cinta, bukan karena bahagia, tetapi karena keputusan dan pengorbanan. Tidak ada pelaminan, tidak ada dekorasi, tidak ada gaun pengantin, apalagi pesta meriah. Yang ada hanya ruang kawah kecil, dua kursi kayu, seorang penghulu, dua saksi, dan dua manusia yang berdiri diam, menunggu ikatan yang bahkan belum mereka fahami. Nyonya Susi datang mengenakan kebaya sederhana warna abu-abu pucat, tidak mencolok, tidak elegan seperti biasanya. Perutnya yang mulai membesar tampak jelas. Bima mengenakan kemeja putih dan celana hitam, bukan jas, tidak ada dasi, tidak ada senyum. Ia duduk, menunduk. Nyonya duduk di sampingnya, namun rasanya jauh. Penghulu mulai berbicara, namun suara itu hanya terdengar seperti gema jauh di telinga mereka. Bima tidak tegang, ia tidak gelisah, ia hanya merasa hampa. Saat akad dimulai, suara Bima terdengar mantap namun pelan. Saya, Bima Saputra bin Jatmiko, menerima Susi Lestari binti Sunario sebagai istri saya. Ia tidak salah ucap, tidak gemetar, namun tidak ada air mata bahagia, dan tidak ada senyum lega. Setelah akad selesai, penghulu memberikan ucapan selamat, tapi keduanya hanya saling menatap sebentar, tanpa kata, bukan canggung. Lebih dari itu, mereka sama-sama tahu bahwa pernikahan ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang tidak mudah. Setelah semua selesai, penghulu bertanya dengan senyum hangat kepada Nyonya, Bu Susi, apakah Anda siap memulai hidup baru bersama suami Anda? Nyonya tidak langsung menjawab. Ia menatap Bima lama, lalu ia berkata pelan, bukan memulai, hening, tapi belajar. Hari itu tidak ada foto, tidak ada tamu, tidak ada pelukan. Namun saat mereka keluar dari ruangan kawah, angin bertiup pelan, tidak dingin, tidak juga hangat. Bima berjalan di samping Nyonya, tidak terlalu dekat, tapi tidak sejarak dulu. Di luar, mobil sudah menunggu. Bima membukakan pintu untuk Nyonya, dan untuk pertama kalinya, sejak ia bekerja di rumah itu, Nyonya tersenyum, sedikit, tapi nyata. Terima kasih, Bima. Bima tidak menjawab, tapi ia merasakan sesuatu yang baru. Bukan cinta, bukan nyaman, tapi rasa memiliki. Malamnya, mereka tiba di rumah besar itu. Namun kini, rumah itu bukan lagi milik Nyonya Susi. Rumah itu adalah rumah mereka, namun tetap sunyi, karena belum ada yang berubah kecuali satu hal. Di ruang tamu, ada dua gelas teh, bukan satu. Malam itu, sebelum masuk ke kamar masing-masing, Nyonya berhenti dan menatap Bima. Mulai hari ini, peranmu bukan lagi pembantu. Mulai hari ini, kau suamiku. Bima mengangguk pelan, lalu Nyonya menambahkan, dan ayah dari anakku. Bima mengangkat wajah. Nyonya terdiam sebentar, lalu membenarkan, anak kita. Suasana berubah. Sunyi tidak lagi dingin, tidak lagi menyakitkan. Sunyi itu kini hangat. Dan malam itu, tanpa pelukan, tanpa genggaman tangan mereka berjalan menuju kamar masing-masing dalam diam. Namun diam itu bukan lagi jarak, melainkan permulaan. Hari-hari setelah akad itu terasa berbeda. Tidak ada ucapan manis, tidak ada panggilan sayang.
Bahkan tak pernah ada sentuhan. Namun perlahan, sesuatu tumbuh tanpa mereka sadari. Bukan cinta, bukan rindu, tapi perhatian. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Bima tidak menyiapkan sarapan seperti biasanya. Rumah kini punya dua orang penghuni, bukan lagi majikan dan pembantu, tapi suami dan istri. Namun, peran itu masih terasa asing. Bima sedang menyiram taman ketika seorang asisten rumah tangga yang baru direkrut menyapa pelan, "Pak Bima, sarapannya sudah saya siapkan untuk Ibu." "Pak Bima." Sejenak, Bima terpaku. Ia tak pernah membayangkan akan dipanggil seperti itu. Nyonya Susi duduk di ruang makan, perlahan memegang perutnya yang semakin besar. Ia tampak lebih tenang, bahkan sering terdiam sambil menatap jendela. Kini, ia lebih sering tersenyum-senyum lembut, bukan senyum yang dipaksakan. Saat Bima menyajikan minumannya, perempuan itu menatap dan berkata pelan, "Kau tidak harus melakukan ini lagi. Kita sudah bukan lagi majikan dan pembantu." Bima diam sebentar, lalu menjawab, "Saya tahu, tapi membiasakan diri tidak semudah membalikkan telapak tangan." Nyonya Susi tidak membalas, tapi ia tersenyum, dan dalam senyum itu ada sesuatu, rasa nyaman. Waktu berlalu. Nyonya tidak lagi sering murung. Ia mulai berbicara lebih banyak tentang pekerjaannya, tentang masa lalunya, tentang rasa takut menjadi ibu, bahkan tentang benda-benda kecil seperti warna tirai dan aroma teh. Dan setiap ia berbicara, Bima mendengarkan, bukan karena kewajiban, tapi karena ia ingin. Suatu sore, Nyonya tertidur di sofa ruang tamu. Di pangkuannya, ada majalah bayi yang terbuka di halaman tentang nama-nama anak. Bima lewat, lalu berhenti. Ia melihat nama-nama itu. Aruna, Alia, Nayara. Entah kenapa, ia tersenyum. Perempuan itu kini tidak terlihat kuat, tidak terlihat dingin, melainkan hanya seorang calon ibu yang sedang mencari nama untuk anaknya. Malam itu, saat makan malam, Nyonya berkata pelan, "Bima, kalau perempuan, kamu ingin nama apa?" Bima agak terkejut, namun ia menjawab setelah berpikir sejenak, "Alia, artinya cahaya." Nyonya terdiam, lalu ia tersenyum. "Saya suka." Perlahan, sesuatu berubah. Nyonya tidak lagi makan sendirian, tidak lagi duduk di kamar terlalu lama, tidak lagi menghabiskan waktu hanya dengan berita dan kesunyian. Karena kini, ia tahu, ada seseorang yang pulang ke rumah yang sama. Walau tidak berbagi cinta, namun berbagi kehadiran. Suatu malam, hujan turun deras. Nyonya berdiri di balkon, memegang secangkir coklat hangat. Ia terlihat tenang, tapi matanya kosong seolah menyembunyikan sesuatu. Bima mendekat. "Dingin, Nyonya." Nyonya menoleh. Lagi-lagi, senyum tipis. "Kau belum terbiasa memanggilku, Susi." Bima terdiam. Perempuan itu memandang hujan. Susah ya, belajar hidup dengan seseorang tanpa kenal hatinya. Kali ini, Bima menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia berani bertanya, "Nyonya, apa Nyonya bahagia?" Perempuan itu tak langsung menjawab. Matanya menerawang, seolah mencari perasaan yang bahkan ia sendiri belum mengerti. Lalu ia berkata pelan, "Aku tidak selalu bahagia, tapi sejak kau ada, aku tidak lagi merasa sendirian." Dan malam itu, tanpa pelukan, tanpa genggaman tangan, tanpa kalimat cinta, namun ada kebersamaan yang mulai terasa tulus. Perasaan itu belum bernama, namun perlahan menumbuhkan harapan. Waktu berlalu lebih cepat dari yang mereka sadari. Susi kini masuk bulan ke-8 kehamilannya. Tubuhnya lebih berat, napasnya lebih pendek, dan emosinya lebih sensitif dari sebelumnya. Tapi ada satu hal yang berbeda. Ia tidak lagi merasa sendiri. Pagi itu, Bima sedang mencuci mobil di halaman. Tiba-tiba suara Susi terdengar dari teras. "Bima." Bima menoleh. Susi berdiri sambil memegang perutnya, wajahnya pucat. Aku takut." Bima mendekat. "Takut apa?" "Semua." Suaranya lirih. "Takut melahirkan, takut menjadi ibu, takut anak ini tidak punya ayah yang sayang padanya." Ia terdiam, lalu menatap Bima dengan mata yang berkaca. "Dan aku takut, aku mulai memandangmu bukan lagi sebagai orang yang kupaksa menikah denganku." Hening, angin pagi pun seolah berhenti. Bima tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di hadapan perempuan itu, majikannya dulu, janda kesepian yang dulu dingin dan penuh ketakutan. Perempuan yang kini rentan, hangat, dan apa adanya, dan mungkin, tanpa sadar, sudah menempati ruang di hatinya. Pelan-pelan, Bima berkata, "Aku memang menikah karena kebutuhan, tapi selama aku di sini, aku belajar sesuatu.
Belajar apa? Bisik Susi. Belajar bahwa terkadang keluarga tidak datang dari cinta lebih dulu. Bima menatap mata Susi, tapi dari rasa saling menjaga. Susi terdiam lama, lalu tersenyum pelan sambil menitikkan air mata. Hari-hari setelahnya terasa berbeda. Ada tawa di meja makan, ada percakapan ringan tentang nama anak, warna cat kamar bayi, hingga hal sederhana seperti sarapan kesukaan. Kadang Susi berjalan di taman, dan Bima akan memperhatikannya dari jauh bukan sebagai majikan, bukan sebagai beban, tapi sebagai seseorang yang penting, seseorang yang ingin ia jaga, bukan karena uang, bukan karena perjanjian, tapi karena hati. Hingga hari itu tiba, Susi merasakan kontraksi, panik, ketakutan, tangis, dan Bima menggenggam tangannya, tanpa ragu, tanpa berpikir, tanpa peran suami palsu atau pembantu. Hanya seorang laki-laki yang memilih untuk tetap tinggal. Aku di sini, bisiknya. Aku tidak akan kemana-mana. Jam-jam panjang berlalu, hingga suara tangisan kecil memenuhi ruangan. Seorang bayi perempuan, mungil, hangat, hadir ke dunia dengan damai. Perawat menggendongnya. Selamat, Bu Susi dan Pak Bima. Bima terpaku. Ia bukan ayah biologisnya. Ia tidak menciptakan anak itu. Tapi saat bayi itu digendong ke pelukannya, ia merasakan sesuatu. Rasa memiliki, rasa ingin menjaga, meski tidak lahir dari darahnya, tapi lahir dari takdirnya. Seminggu setelah kelahiran, Susi duduk di taman sambil menggendong bayi mereka. Bima duduk di samping. Sudah ada nama? Tanya Bima pelan. Susi menatap bayi mungil itu. Alia, jawabnya sambil tersenyum. Cahaya, ia menoleh. Kau yang memilih namanya. Bima menatap keduanya, dengan perasaan yang tak lagi samar. Bukan iba, bukan terpaksa, tapi tulus. Kalau begitu, bolehkah aku jadi ayahnya? Susi tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Bima di atas pelukan bayi mereka. Dan dalam genggaman itu, tidak ada perjanjian, tidak ada uang, tidak ada paksaan. Hanya satu hal, cinta yang tak pernah direncanakan, tapi akhirnya pulang ke tempatnya.